Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Khairani Brutu dengan NIM 2202101817. Saya akan membahas mengenai tentang mengelola sumber daya manusia pelayanan publik dan membangun profesionalisme, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Risna Dewi Esos MSP. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi pertama. Yaitu kompetensi yang harus dimiliki SDM. Yang pertama adalah pengetahuan substansional, yaitu penguasaan pengetahuan yang memiliki komponen mental yang kognitif dan analitik. Yang kedua adalah keterampilan sosial. Di keterampilan sosial, yaitu penguasaan keterampilan dilihat dari seseorang untuk bergaul, akrab, dan bekerja sama dengan orang lain secara sinergis. Masuk yang ketiga, yaitu pengetahuan konstekstual, yaitu pengetahuan yang tercermin dari kemampuan anggota untuk memahami kondisi lingkungan hidup di tempat kerjanya, baik di lingkungan alam, sosial, budaya, iklim kerja, atau sekitaran kajian objek yang terdapat di tempat kerja. Selanjutnya masuk kepada keterampilan mental, yaitu penguasaan atau pengetahuan seseorang yang ditujukan kemampuannya untuk bermain angka, melakukan manipulasi matematik, menunjukkan kesiagaan pada waktu yang menghadapi fenomena atau masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah kemampuan spesial verbal, yaitu penguasaan kemampuan dalam berkomunikasi, berbagai pengetahuan dan gagasan. Kemampuan ini ditandai dengan kefasihan seseorang untuk mengemukakan secara verbal suatu konsep yang rumit, sederhana, runtun dalam bahasa yang logistik dan gramatik benar. Masuk yang ke materi kedua, yaitu standar kompetensi. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu fakta dan angka di balik aspek teknis. Yang kedua ada keterampilan atau skills, yaitu kemampuan untuk menunjukkan suatu tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dan kegiatan yang paling sedikit. Masuk yang ketiga adalah sikap atau attitude, kemampuan yang ditunjukkan kepada pelanggan lain bahwa yang bersangkutan mampu berada di lingkungan kerjanya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada prinsip dan praktik dalam mengelola SDM pelayanan publik. Yang pertama ada motivasi dan intensif. Di sini membangun suatu sistem yang mendorong dan memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Intensif dapat berupa penghargaan, pengakuan, promosi, atau tunjangan terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Ini memfasilitasi komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan masukan, saran, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap suatu tujuan organisasi. Yang ketiga ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini membangun budaya organisasi yang mendukung etos pelayanan publik, mendorong integritas, profesionalisme, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik dan mempromosikan hal-hal atau nilai-nilai yang melalui tindakan keputusan mereka. Yang keempat yaitu ada pengelolaan konflik, yaitu di mana mengelola konflik secara efektif dan adil ketika terjadi dalam lingkungan kerja, membangun mekanisme resolusi konflik objektif dan berkeadilan sehingga dapat diselesaikan tanpa mengganggu kinerja dalam
kerja yang hal positif. Yang kelima ada penghargaan dan pengakuan. Di sini mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang memberikan kontribusi yang luar biasa dalam memberikan pelayanan publik. Penghargaan dapat berupa formal, publikasi, presentasi atau prestasi atau pengakuan tertulis, meningkatkan motivasi. Dan selanjutnya masuk yang keenam, evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem manajemen sumber daya manusia yang ada dan menganalisis hasilnya, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya. Selanjutnya masuk kepada materi karakteristik yang membentuk kompetensi. Yang pertama ada keterampilan, yaitu merujuk kepada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu karakteristik yang membentuk kompetensi. Yang pertama ada keterampilan. Keterampilan ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Masuk yang kedua adalah pengetahuan. Ini merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. Yang ketiga adalah konsen diri dan nilai-nilai, yaitu merupakan nilai-nilai dan citra diri seseorang seperti kepercayaan bahwa dia berhasil dalam situasi. Yang keempat ada karakteristik pribadi. Ini merujuk pada karakteristik fisik dan konsisten tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri atau kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang kelima ada motif, yaitu merupakan suatu emosi, hasrat, keutuhan psikologis, dorongan yang memicu pada tindakan. Baik, selanjutnya masuk kepada fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin selaku arah. Di sini pemimpin sebagai penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kedua adalah wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar organisasi. Yang ketiga, pemimpin selaku komunikator. Ini harus efektif. Dan yang keempat, mediator yang handal, yaitu khususnya dalam hubungan terutama menangani suatu konflik. Yang kelima ada pemimpin selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Baik, masuk kepada materi selanjutnya yaitu karakteristik utama hakikat budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana para karyawan didorong agar inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan memiliki persesi atau kecermatan analisis perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan perhatiannya pada hasil bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu. Yang keempat ada orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil-hasil di dalam suatu organisasi itu. Yang kelima ada orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan diorganisasikan berdasarkan tim, bukannya berdasarkan individu. Yang keenam itu ada keagresifan, yaitu sejauh mana orang-orang agresif, kompetitif, dan bukannya santai-santai. Yang ketujuh ada kemantapan, itu sejauh mana organisasi menekan dipertahankannya suatu quo, bukannya kerja seseorang ditentukan oleh setiap mental orang tersebut atau sikap adalah konsepsi perilaku.
masuk kepada suatu contoh, yaitu pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mana sidang uji Menteri Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan digelar di Mahkamah Konstitusi, mempermasalahkan tentang pengosongan kolom kepercayaan di KTP dan di kartu keluarga dalam pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 64 ayat 5 dan 10. Dalam sidang ke-7 tersebut, permohonan menghadirkan ahli agama dan budaya UGM Syamsul Ma'arif, di mana dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arif Hidayat Syamsul menjelaskan sejarah penganut kepercayaan Indonesia. Kelompok tersebut sejak dulu mendapatkan diskriminasi sejak awal kemerdekaan di tahun 60-an. Kepercayaan dianggap bukan agama. Ini mengacu kepada definisi agama dari Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama, yakni agama yang memiliki nabi, kitab suci, serta diakui internasional, jelasnya dalam perkara nomor 97/PUU 14/2016. Ini di dalam realita lapangan menimbulkan diskriminasi pelayanan publik, misalnya di kolom agama kosong, lalu ditanya macam-macam. Selanjutnya ada perbedaan dalam pelayanan penganut kepercayaan, ujarnya. Padahal Syamsul tegas negara meski adil dan setara dan memberikan pelayanan publik ke agama dan kepercayaan. Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Aldi Isra menyatakan hakikat cara berpikir hukum adalah salah satu mengangkat fakta di masyarakat menjadi norma. Terkait hal itu, Saldi mempertanyakan, apabila penganut kepercayaan mencantumkan kepercayaan di kolom KTP, apa semua aliran kepercayaan berhak di kolom KTP? Sebab faktanya dalam jumlah aliran kepercayaan di Indonesia ini sangat banyak. Menurut pemohon, ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga di hadapan hukum. Dalam rumusnya tertulis bahwa KK dan KTP elektronik membuat elemen keterangan agama di dalamnya khusus bagi penganut kepercayaan. Kolom tersebut dikosongkannya sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, yaitu menurut pemohon, ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Dalamnya ada rumusan tertulis bahwa KTP dan KK elektronik membuat elemen keterangan agama di dalamnya. Namun khusus bagi penganut kepercayaan, kolom agama tersebut dikosongkan sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 7 ayat 1, 27, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Pengosongan kolom agama pada KTP elektronik bagi penganut kepercayaan, menurut pemohon, mengakibatkan permohonan sebagai warga negara tidak bisa mengakses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya, hak pendidikan, hak atas pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, serta seluruh layanan, sehingga melanggar Undang-Undang tahun 1945.